Selamat pagi, anak-anakku kelas 4 yang Pak Bayu kasih. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai talenta. Setelah minggu yang lalu, anak-anak boleh untuk mengerjakan latihan. Lalu di jam berikutnya, anak-anak membuka wawasan dengan melihat tayangan tentang film talenta. Maka hari ini Pak Bayu akan menjelaskan pembelajaran kita mengenai talenta itu sendiri apa. Pak Bayu akan masuk mengenai tokoh-tokohnya, lalu karakter dari tokoh tersebut, lalu makna dari materi pembelajaran kita pagi ini, anak yang baik. Jadi anak-anak boleh membuka buku agamanya, lalu mencatat di buku agama kamu menambahkan catatan agamanya anak-anak ya. Anak-anak siap ya? Kita mulai belajar anak-anak. Anak-anak boleh perhatikan sebentar slideshow di samping sebelah kananmu itu. Lihat, itu ada gambar apa? Betul, itu adalah pertumbuhan dari sebiji kacang kecambah yang dimasukkan ke dalam tanah, lalu dengan proses yang cukup lama, akhirnya dia tumbuh dan jadilah sebuah tanaman. Ya. Jadi talenta itu sama halnya seperti biji ini anak yang baik. Dari kecil tumbuh. Namun untuk bertumbuh itu sendiri tidak mudah. Lihat, dia harus berada di dalam tanah. Jadi anak-anak bayangkan di dalam tanah itu kan berarti gelap ya anak-anak ya. Tidak enak di dalam tanah. Kubur tidak enak, tidak nyaman. Oh, gelap, sesak barangkali ya. Banyak cacing di situ ya. Situasi biji kecambah waktu dia disimpan di dalam tanah. Dan situasi di dalam tanah itu sama halnya seperti kalau dalam dunia talenta atau usaha, kita kerja keras dan pantang menyerah. Maka seperti bibit kecambah ini pun, kita pun akan tumbuh hebat, menjadi punya talenta yang hebat jika mau berkembang. Maka kita juga harus mau seperti biji itu, mau kerja keras, mau usaha, mau pantang menyerah, ya belajar, tidak mudah menyerah. Ya, itu adalah tentang talenta. Sama juga dengan gambar di samping. Ini ada dua gambar tentang biji, ya tentang tanaman, dengan gambar yang talenta itu anak yang baik. Hamba diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Sama ya, seperti film yang kemarin anak-anak saksikan mengenai talenta itu. Cuma di sini tokohnya kepalanya pelontos ya. Kalau yang di gambar ini ada rambutnya ya. Anak-anak kakak-kakak kelas kalian mengatakan itu si botak. Oke, 3 si botak gambaran dari hamba-hamba ini. Dan boleh Pak Bayu katakan bahwa hamba-hamba itu adalah simbol dari kita manusia anak-anak. Pak Bayu dan anak-anak, mungkin juga papa mama kalian. Anak-anak mungkin ada yang melihat ada orang yang terlihat mempunyai banyak talenta. Dia sepertinya banyak bisa. Pelajaran bisa, itu bisa ya. Tapi tentu kalau boleh disadari, jumlah 5 menyimpulkan juga sesuatu yang tidak sempurna. Artinya apa? Tidak banyak dan juga tidak sedikit. Ya, 5 itu melambangkan bahwa Allah memberikan kita bakat dan talenta. Ya, tidak bicara mengenai jumlah. Lalu hamba yang kedua bicara diberi 2. Apakah itu sedikit? Tidak. Sebab masih ada yang diberi 1. Ya, dibilang banyak tidak karena hamba yang pertama diberi 5. Ya, tapi hamba yang ketiga diberi 1. Ini juga contoh anak yang baik. Hamba yang pertama merasa 1 itu kurang. Padahal masih ada mungkin yang tidak diberi talenta. 0 barangkali, tapi mungkin tidak ada ya. Allah pasti akan memberikan talenta. Cuma angka 1, jumlah 1 ini menunjukkan bahwa semua orang diberi talenta. Ya, jumlahnya macam-macam. Maka perlu usaha kerja keras supaya nanti bisa saling melengkapi. Kalau semua 5, ya juga tidak terlalu baik, juga tidak baik. Itu ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, talenta atau bakat sudah Tuhan berikan pada setiap anak.
Namun talenta itu tidak tumbuh dengan sendirinya anak yang baik. Perlu usaha dan perlu kerja keras. Dalam kisah talenta ini ada dua tokoh, si tuan dan tiga hamba. Kalau tadi tiga hamba itu adalah simbol manusia, kalau si tuan adalah simbol Tuhan sendiri. Di mana dia memanggil hamba-hambanya, dia memberikan dan dia pergi. Dan dia tidak memberitahu kapan dia akan datang. Itu simbol bahwa ketika kita tinggal di dunia ini, Allah mempercayakan kepada kita usaha, talenta yang sudah Allah titipkan. Sejauh mana kita mau berusaha, sejauh mana kita mau ber, berupaya dengan akal, dengan ciri fisik kita, laki-laki dan perempuan, saling melengkapi, berusaha, supaya nanti pada waktunya kelak Tuhan memanggil, ya kita sudah siap. Kita sudah mengembangkan banyak kemampuan. Dan kemampuan yang ada memang Tuhan harapkan bisa menggembirakan, menyenangkan sesama kita. Karena kita punya tugas untuk saling melengkapi. Dan hamba-hamba itu adalah simbol dari kita manusia. Nah ini Pak Bayu menggambarkan apa yang terjadi pada hamba yang pertama dan kedua. Siklus yang pertama, dia menerima dari tuannya. Ya, apapun mau 5 mau 2 dia terima dengan sukacita. Yang kedua, apa yang sudah dia punya, dia berusaha. Kamu ingat film yang kemarin, film yang di minggu kemarin, ada yang berusaha dengan air apa tanaman anggur, lalu dia memerasnya, lalu dia mendapatkan air anggur dan dia menjualnya. Atau yang hamba kedua dia berusaha dengan menjadi petani gandum. Ya, dia berusaha kerja keras dan dia mendapat. Terus yang ketiga, setelah dia berusaha, dia mendapatkan hasilnya. Tentu menyenangkan sekali. Dan yang keempat, tentu dia bisa masuk perjamuan Tuhan karena apa? Dia mendapatkan sukacita. Kalau Pak Bayu boleh gambarkan, jangan dulu kita bicara meninggal ya. Selama kita tinggal di dunia, di alam ini, kalau kita bisa mengembangkan bakat dan talenta, kita tentu berbahagia karena apa? Kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena apa? Kita mempunyai rupiah, mempunyai teman, relasi. Karena apa? Kita berusaha. Ya, kalau kita diam saja, maka kita tidak bisa apa-apa. Apa yang terjadi pada hamba yang ketiga? Ya, dia pertama dia marah, manyun, dia mempertanyakan kenapa diberi satu. Lalu setelah itu dia tidak berusaha, justru dia malah menggali dan menyembunyikannya, menguburnya, tidak diapa-apain, diam aja. Yang terjadi itu tidak ada usaha, tidak ada hasil. Nggak mungkin kalau diam saja ada. Ya, hasilnya yang keempat ya jujur di film yang kamu lihat dia dibuang atau dalam bahasa di dunia ya dia tidak menjadi orang yang susah. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Dia tidak mengembangkan bakat dan talentanya. Sementara pada bab yang selanjutnya yang sebelumnya Pak Bayu sudah mengajarkan kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita pria dan wanita yang saling melengkapi, punya usaha, punya akal, yang harus berusaha. Gitu anak-anak yang baik ya. Nah, lihat. Hamba yang pertama dengan 5 talenta berusaha, tidak mudah menyerah, berjuang, berlatih, tidak mudah lelah. Hamba yang kedua juga sama. Berusaha, tidak mudah menyerah, berjuang, tidak minder, tidak menyerah. Hamba yang ketiga dengan 1 talenta, dia marah. Dia bertanya, kenapa hanya dapat 1? Menyimpannya, diam saja, tidak mau usaha, dan mudah menyerah. Maka tentu itu tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri, juga tidak menyenangkan bagi Tuhan. Karena apa? Dia diberi kesempatan, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Lalu Pak Bayu bertanya kepada anak-anak, lalu apa yang bisa anak-anak lakukan dari bab ini? Coba anak-anak merenungkan. Apakah anak-anak menyadari mempunyai banyak kemampuan? Apakah anak-anak juga sadar juga mempunyai banyak kekurangan? Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, tapi saya juga sadar saya bisa yang itu, saya bisa yang ini. Apa yang bisa anak-anak lakukan dengan kemampuan kamu? Apakah diri kamu sendiri atau sudah punya tapi hanya menguburnya saja, hanya diam saja, main-main terus, hanya bermain game terus, tidak disiplin waktu, tidak mendengarkan nasihat mama-papa, ya, apa-apa menyerah, tidak mau berusaha dengan berjuang dengan akalnya.
Atau apakah kamu akan mudah lelah dan menyerah ketika ada hal rintangan, ada kesusahan, ada yang tidak mengenakan seperti tadi di biji yang mau masuk ke dalam tanah tidak enak, tapi dia mau, dia berusaha maka dia tumbuh. Lalu mengapa kita harus seperti hamba yang pertama dan kedua? Karena apa? Karena anak-anak harus hidup dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan yang kedua, di gambar ini, kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Dan Tuhan ini adalah simbol dari Tuhan sendiri. Kita tidak tahu kapan Tuhan ini akan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita lagi. Kita harus mengisi hidup ini, masuk hari ini, ya berjuang, ya tidak malas-malasan, ya kumpulkan tugas, belajar, membaca, ya jangan main terus. Waktunya kapan belajar, kapan main, itu kamu harus bisa. Supaya kamu seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yang nanti akan menikmati hasilnya. Ya, hasil jika anak-anakmu seperti hamba pertama dan kedua adalah ya tentu berbahagia karena mampu mengembangkan bakat dan talentanya. Dan tentu Tuhan lebih menyayangi orang-orang yang mau mengembangkan bakat dan talentanya, menggunakan kesempatan hidupnya untuk berbuat baik. Ya, talenta yang ada dikembangkan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Anak-anak yang terkasih, itulah pelajaran kita mengenai talenta. Semoga anak-anak bisa memahaminya, ya, dan anak bisa melakukannya dalam hidup kalian sehari-hari. Bagaimana menjadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua, ya, supaya anak-anak berbahagia dan menikmati hasilnya. Demikian pelajaran agama kita. Terima kasih. Tuhan memberkati, sehat selalu dan salam untuk orang tua kalian, ya. Selamat mengembangkan bakat dan talentamu, ya.